Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, la haula wala quwwata illa billah, amma ba'du. Yang saya hormati Ketua DKM Masjid Nurul Hidayah Bapak Haji Muhammad Wardani berikut jajarannya. Yang saya hormati Ketua Lingkungan RW 010 Bapak Edi Susanto berikut para pengurusnya. Yang saya hormati para ketua RT di radius 5 RT di Masjid Nurul Hidayah yang telah mendukung berlangsungnya acara ini. Yang pertama yaitu Ketua 010 Bapak Suyarno. Yang saya hormati Ketua RT 09 Bapak Kristianto. Yang saya hormati Ketua RT 015 Ibu Suyati. Yang saya hormati Ketua RT 004 Ibu Enda Sulastri. Dan tak lupa juga di sini telah hadir tamu undangan. Yang pertama yaitu tamu undangan dari Ketua Ranting NU atau anak ranting tingkat kelurahan Kapuk yang saya hormati, dan juga tamu undangan dari masjid tetangga yaitu Masjid Baitul Mukminin berikut jamaahnya. Yang saya hormati pula Masjid Sindatul Hidayah berikut jamaahnya. Dan tak lupa juga kami ucapkan DKM Masjid Al-Jijan yaitu Bapak Haji Dedi, terima kasih. Dan yang saya hormati para ibu, para tamu undangan, jamaah semua yang saya tidak bisa sebutkan satu persatu, insya Allah tidak memasukkan hormat dan takdim saya. Dan tak lupa juga anak-anak di rumah kami yang telah mendukung acara ini. Saya memberikan hormat kepada anak-anak kita. Dan tak lupa juga dari ada kawan-kawan kita yaitu dari Banser yang telah membantu pelajaran kegiatan kita pada malam hari ini dalam acara Maulid Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam 1445 Hijriah atau bertepatan dengan 2023 Masehi. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas cucuran nikmat hidayah serta inayah kita bisa hadir kumpul bersama bermudah untuk memperingati Maulid Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Selawat dan salam semoga tercurah dan terlimpah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, kepada sahabatnya. Insya Allah kita selalu pengikut yang istiqomah mengharapkan sahabat yaumil kiamat. Amin. Amin ya Allah wa alamin. Baik para bapak, para jamaah dan para ibu sekalian, izinkan saya berdiri sini untuk membacakan susunan acara dari awal hingga akhir acara pada malam hari ini. Yang pertama yaitu pembukaan, yang kedua sambutan. Yang pertama yaitu sambutan dari Ketua DKM Masjid Nurul Hidayah, insya Allah akan disampaikan langsung oleh Bapak Haji Muhammad Wardani. Sambutan yang kedua yaitu Bapak lingkungan kita, lingkungan RW 10 Kelurahan Kapuk, yaitu Bapak Edi Susanto, insya Allah akan disampaikan langsung oleh beliau. Acara yang keempat yaitu pembacaan kalam ilahi, insya Allah akan dibawakan oleh Ustaz kita yaitu Ustaz Iqbal Ansar SPD. Dan selanjutnya acara inti yaitu acara agama untuk menyambut
Maulid Nabi besar Muhammad SAW, insya Allah akan disampaikan oleh Kiai Haji Dr. Andes Abdurrahman Soleh. Kebetulan beliau Ketua MUI Jakarta Barat. Baiklah para bapak, para ibu, para jamaah sekalian, itulah susunan acara kita dari awal hingga akhir acara. Marilah para bapak, para ibu, para tamu undangan dan para jamaah sekalian, acara ini kita buka dengan membaca Ummul Quran Suratul Fatihah. Semoga apa yang kita ajarkan pada malam hari ini mendapat barokah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberikan kelancaran dan diberikan kemudahan sehingga acara kita berjalan dengan baik dan lancar. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabi Mustafa Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Yang kami hormati para alim ulama, para kiai, para haji, para ustadz wal ustadzah, syukur alhamdulillah, insya Allah nanti hadir guru kita, penceramah kita, Bapak Kiai Haji Dr. Andes Abdurrahman Soleh. Beliau insya Allah dalam perjalanan, dan beliau adalah Ketua Majelis Ulama Indonesia wilayah Jakarta Barat. Juga syukur alhamdulillah hadir pada malam hari ini para kiai, para ustadz, guru kami Bapak Ustadz Abdul Hanan, orang tua kami datang dari jauh juga datang, ustadz-ustadz, para khatib yang hadir pada malam hari ini tidak bisa kami sebutkan satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat dan takdim saya. Yang kami hormati Bapak Ketua RW 010 Bapak Edi Susanto beserta seluruh jajarannya yang telah mengerahkan jajarannya untuk hadir pada acara peringatan malam hari ini. Juga yang kami hormati segenap ketua RT, banyak sekali yang hadir. Ada RT 16, RT 05, tak ketinggalan pendukung acara malam hari ini 5 RT 5 pilar, RT 04, RT 09, RT 010, RT 014, RT 015 dan seluruh warganya, dan juga seluruh tokoh masyarakatnya. Juga yang kami hormati para pengurus ranting NU Kelurahan Kapuk, juga para pengurus anak ranting NU se-Kelurahan Kapuk beserta seluruh jajarannya. Juga rekan-rekan kami, sahabat kami Banser Kelurahan Kapuk, juga tak ketinggalan tokoh masyarakat yang hadir, juga tak ketinggalan jamaah Masjid Sitatul Hidayah hadir, jamaah Masjid Baitul Mukminin hadir, DKM Masjid Al-Jizan hadir. Syukur alhamdulillah, merupakan suatu kehormatan dan kebahagiaan bagi kami atas nama DKM Masjid Nurul Hidayah guna hadir dalam rangka penyelenggaraan PHBI, peringatan Hari Besar Islam, yaitu Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Juga segenap para tamu undangan, bapak-bapak, ibu-ibu, rekan remaja masjid, rekan remaja semuanya, dan seluruh anak-anak semuanya.
banyak sekali. Sebelum dan sesudahnya kami atas nama DKM Masjid Nurul Hidayah mengucapkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas kesehatan yang telah kita miliki, kesempatan yang kita miliki, juga umur panjang yang kita miliki, sehingga pada malam hari ini bisa hadir di Masjid Nurul Hidayah dalam rangka guna ngaji bersama pengajian peringatan Maulid Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan kita semuanya menghadiri acara Maulid ini mendapatkan keberkahan, mendapatkan syafaat dari baginda kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Selanjutnya kami atas nama DKM Masjid Nurul Hidayah mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada segenap para ketua RT juga warganya yang telah mendukung, membantu, menyumbangkan tenaganya demi terselenggaranya acara peringatan Maulid yang diadakan di Masjid Nurul Hidayah ini. Juga tak ketinggalan ada yang menyumbang dari Nyonya Roti, yaitu Ibu Dewi Apriani yang telah memberikan sumbangsih demi terselenggaranya acara ini. Mudah-mudahan usahanya dilancarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kepada para bapak, para ibu, para jamaah sekalian yang berbahagia, tentunya rangkaian acara pada malam hari ini sudah kami persiapkan 1 bulan yang lalu, sudah kita persiapkan jauh-jauh hari. Tak ada kata kesempurnaan, pasti di hadapan para bapak, para jamaah semuanya, para hadirin semuanya, pasti ada merasa ganjalan, ada kekurangannya. Maka kami atas nama DKM Masjid Nurul Hidayah beserta seluruh jajaran kami, apabila penyelenggaraan ini ada kekurangannya, mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya dan yang seikhlas-ikhlasnya. Mudah-mudahan acara ini dapat kita ikuti bersama nanti pengajian-pengajian yang insya Allah nanti tausiah akan diisi oleh guru kita Bapak Kiai Haji Dr. Andes Abdurrahman Syahid, insya Allah dalam perjalanan. Tidak berpanjang kalam, akhirnya saya akhiri wallahul muwaffiq wa ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mari para bapak, para ibu sekalian, kita doakan kepada DKM Masjid Nurul Hidayah, semoga diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberikan panjang umur dan rezeki yang murah, sehingga beliau Bapak Haji Marwan Ghani bisa selalu eksis dalam istiqomah untuk mengurusi masjid yang kita cintai ini. Baik, selanjutnya mari kita dengarkan bersama. Mohon maaf sebentar ya, saya nyala, mohon maaf pembacara. Tadi ada WA dari jamaah keluarga RT 06. Ada warganya yang kecelakaan, bahkan tadi ada beliau hadir di sini, akhirnya dijemput untuk menengok anaknya yang sedang kecelakaan. Mudah-mudahan itu tidak parah. Info belum ini ada di Buka Suci. Mudah-mudahan Bapak Mas Kuntoro, putranya yang kecelakaan, mudah-mudahan segera mendapatkan kesembuhan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin.
إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لنا ولوالدينا آمين. Kami serahkan kembali. Ya, terima kasih. Apa yang tadi kita doakan semoga dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala dan tidak terjadi sesuatu apapun yang tidak kita inginkan. Dan saya ucapkan selamat datang kepada Pak Ustadz Abdul Rijal. Baik, kita beranjak ke acara selanjutnya. Mari kita dengarkan sambutan dan wejangan dari pemimpin wilayah kita, yaitu Bapak Ketua RW 010. Waktu dan tempat kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama yang kami hormati para alim ulama, para kiai, para ustadz dan ustazah, para orang tua kami. Lanjut, tidak lupa Bapak Haji Wardani sebagai Ketua DKM Masjid Nurul Hidayah, Pak Haji Dedi, Ketua DKM Masjid Al-Ikhlas. Lanjut, para pengurus RW, RT, dan rekan-rekan jemaah. Tidak lupa dari Kaki Mas Moyong dan rekan-rekan, terima kasih telah hadir di acara Maulid Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan alhamdulillah pada malam hari ini kita bisa berkumpul di masjid yang kita cintai ini sekaligus silaturahmi dan menghadiri acara Maulid Nabi. Di sini kami selaku Ketua Lingkungan akan menghimbau kepada Bapak Ibu sekalian yang mana untuk saling menjaga putra putrinya, karena saat ini lagi rame lah, apa itu bullying ya, apa itu bahasanya, dan kenakalan remaja lainnya. Jadi kami dan rekan-rekan Bimas hampir setiap hari mengadakan penyuluhan di sekolah-sekolah mulai dari SD, SMP dan SMA. Monggo silakan nanti yang para orang tua ataupun adik-adik kita yang membutuhkan kehadiran kami siap untuk memberikan himbauan-himbauan di lingkungan sekolah. Karena saat ini untuk tawuran pelajar, lanjut narkoba dan kenakalan lainnya sangat marak. Kami mohon kerjasamanya untuk seluruh warga di lingkungan RW 10. Jangan sampai anak-anak kita, adik-adik kita ada yang ikut-ikutan, apalagi nanti sampai berurusan dengan hukum. Nanti jangan sampai kalau memang ada apa-apa mau silakan koordinasi dengan RT-nya, nanti biar kami akan bantu maksimal. Mudah-mudahan di lingkungan kita, terutama adik-adik kita, adik-adik Masjid Nurul Hidayah, terima kasih. Intinya sudah melakukan kegiatan-kegiatan yang positif. Lanjut, mudah-mudahan di lingkungan kita untuk warganya selalu kompak, selalu rukun. Itu aja dari kami selaku Ketua Lingkungan. Mudah-mudahan kedepannya
kita semua selalu diberikan kesehatan. Itu aja dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Pak Ketua RW 10 yaitu Bapak Edi Susanto. Beliau mengharapkan kepada kita khususnya warga RT 0 RW 010 Kelurahan Kapuk untuk mengantisipasi gerakan anak-anak kita di luar jam sekolah maupun di jam sekolah. Jadi Pak RW tadi mengimbau supaya kita mengawasi anak-anak kita karena sering terjadi tawuran dan takutnya anak-anak kita itu terjerumus dalam narkoba. Jadi itu kita sebagai pengurus, tadi Pak RW mengatakan kalau tidak ada bantuan dari bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, kita tidak ada apa-apa. Jadi itu saja mungkin himbauan dari Pak RW, saya mengulas sedikit supaya kita mengantisipasi anak-anak kita di luar rumah. Baik para bapak, para tamu undangan, berhubung Bapak Kiai kita dalam perjalanan, kami mohon kepada guru kita Bapak Ustaz Abdul Hanan untuk memberi tausiah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu huda la haula wa la quwwata illa billah wa subhanahu la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Hadratul mukarramin, para alim ulama, para guru, para ustaz, khusus Bapak Ketua RW, Bapak Edi Susanto, Bapak Haji Dedi Insinyur Dedi Supardi, Ketua Masjid Ajizah, para ketua masjid di sekitar Masjid Nurul Hidayah, Kitabul Hidayah, Baitul Mukminin, hadir juga tengah kita Bapak Kiai Abdullah selaku ketua Kadip Surya Lantik Menko Kelurahan Bapak Nanoyo selaku salah satu pengurus Majelis Majelis Jamaah Nahdlatul Ulama Kecamatan Cengkareng, Bapak Haji Wardani selaku ketua DKM Hidayah beserta seluruh pengurus yang lain, para kesepuhan Roy Surya kita ini, Pak Puci hampir kelewatan. Bapak-bapak, ibu-ibu yang saya tidak sebutkan satu persatu, memang dia susah ingatinnya kalau langsung disebut pakai jabatannya ya, samping lama. Saya diminta untuk sekedar mengisi kekosongan, sebab kalau kosong tanpa acara jadi jangkal kayaknya. Mudah-mudahan bisa berharap Isome datang lebih cepat. Ya, saya kalau udah berdiri pakai hitungan, jadi yang mau lama sebentar udah dihitung ya, diri kan. Saya hanya ingin menyampaikan kalimat tasyakur, rasa bersyukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam kaitan bahwa kita masih termasuk orang-orang yang memiliki animo luar biasa dalam penyelenggaraan Maulid Nabi untuk sekedar mewujudkan rasa cinta pada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya cuma mau cerita. Saya baru datang dari Surabaya. Tahu Surabaya? Membawa serta keluarga saya. Kemudian dalam perjalanan dari Surabaya ke Jakarta mampir di setiap tempat. Sampailah ke Jakarta sore tadi. Sampai rumah kedatangan tamu. Bukan satu dua orang. Ini tamu terhitung banyak, 15 orang. Sampai pada akhirnya saya ngomong di sini, kamu baru pamit dari rumah. Itu sampai cerita saya sampai situ. Saya cuma ingin bertanya. Kalau saya bilang saya baru datang dari Surabaya, bla sampai saya sini,
Apa itu namanya? Ngaku. Ngaku ya. Siapapun boleh menerima cerita itu sebagai sesuatu yang benar, tapi siapapun boleh juga mendustakannya. Orang tadi sore ada yang lihat saya di rumah, ya. Apa maksudnya? Kenapa Anda ada di sini? Terdorong oleh satu pengakuan bahwa kita semua umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya hanya ingin menyampaikan bahwa sebuah pengakuan hanya diterima kalau ditandai dengan bukti yang ada. Ya? Kullu man yadda'i bima laysa fihi kadzdzabatu syawahidul imtihan. Setiap orang yang mengaku sesuatu yang tidak jadi bagian dari dirinya, lambat laun dia akan didustakan oleh kesaksian para penguji. Kalau soal ngaku, boleh ngaku apa aja. Boleh ngaku jadi menteri, boleh ngaku jadi juragan apapun, boleh ngaku punya jabatan apapun, boleh ngaku sebagai apapun. Persoalannya apakah pengakuan itu diakui atau tidak. Kita saya kira sudah lama mengakui sebagai umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Diakuikah itu? Nah, tergantung pada sejauh mana kita bisa membuktikan pengakuan itu. Dan kehadiran kita di sini serta merta mewujudkan pengakuan itu supaya diterima. Karena penting ngaku jadi umat Nabi plus diakui oleh Nabi, gitu loh. Itulah maka kehadiran kita di sini mudah-mudahan dijadikan sebagai cara kita memperkuat pengakuan kita sebagai umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Insya Allah bapak-bapak, ibu-ibu yang telah mengorbankan hartanya baik besar maupun kecil, bahkan bukan cuma harta, sekedar pemikiran dan tenaga pun ada perhitungannya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan orang yang niatnya cuma mau ngantuk doangan, bahkan mau ngopi doangan, nimbrung di sini, kebagian syafaat insya Allah. Itulah maka di setiap penyelenggaraan Maulid Nabi mesti diramaikan oleh kita, karena yang ngaku umat Nabi lah kita. Gitu ya. Itu yang pertama. Yang kedua, masih mudah-mudahan cepat di sore. Bapak-bapak, ibu-ibu pernah dengar istilah syafaatul ummah? Pernah dengar? Ya. Apa itu syafaatul ummah? Apa itu? Syafaatul ummah. Advokasi general, pembelaan secara menyeluruh terhadap siapa? Terhadap semua umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Siapa yang termasuk umat Nabi? Orang yang lahir dari semenjak Isa sampai kiamat, baik dia kafir maupun mukmin sama itu umat Nabi. Orang kafir, entah itu Nasoro, Yahudi, Majusi, itu sudah semua umat Nabi. Catat itu ya. Orang kafir pun termasuk umat Nabi. Cuma termasuk dalam kategori umat dakwah, umat yang harus didakwahi supaya menerima ajaran. Mereka tergolong umat Nabi karena hidup di pasir Nabi sampai kiamat. Yang kedua, umat Nabi adalah orang-orang beriman yang disebut umatul ijabah, umat-umat yang menerima ajaran Nabi. Itu semua umat Nabi. Hatta orang kafir sekalipun akan dapat syafaat dari dia. Orang kafir dapat syafaat. Kok orang kafir dapat syafaat? Ya, karena syafaat itu adalah pembelaan. Nanti di masa orang berkumpul dalam rentang waktu jutaan tahun, boring, semua orang tahu boring. Bosan, besek, ya. Semua umat mengusulkan pada Nabi masing-masing, kapan kita diadili, gitu loh. Kapan kita masuk pada era perkara?
Kalau mau ke neraka, kamu ke surga daripada begini coba. Jangan salah Bu. Orang di masa itu dicuekin sama Allah. Orang ketika di masa dicuekin sama Allah, bukan ditegur, ada yang ngomong. Ngeselin gak ya? Sampai keringat bermacam-macam, ada sampai keringat di tahun telinga, di daun telinganya, ada yang keringat di dadanya, ada yang keringat di betul fungsi karena lamanya berdiri. Dalam keadaan seperti itu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Allah berikan kesempatan sebagai satu-satunya manusia yang memberikan syafaat lebih dulu kepada umatnya berupa percepatan hisab. Inilah syafaat buat orang kafir dalam bentuk percepatan hisab. Cuma itu aja. Kalau buat orang kafir tidak dalam bentuk dari neraka harus masuk ke surga, karena itu sudah dicas sama Allah Taala. Nanti terjadi loh dengan firman Allah nantinya. Jadi tentu orang kafir di akhirat kebagian syafaat dari Nabi berupa percepatan hisab, bukan berupa pertolongan biar masuk surga. Itu yang disebut syafaat atau advokasi secara menyeluruh. Maka jangan salah kaprah kita bilang mudah-mudahan kita dapat syafaat apa? Syafaat itu kita bersyafaat khusus gitu loh. Yang kalau kita harus ke neraka dimasukin ke surga, kita banyak baca sholawat, karena banyak sedekah, karena cinta yatim, karena sering berjamaah, karena sering ngaji dan lain-lain gitu loh. Setidaknya pernah ikut maulid. Itu syafaat buat kita. Bukan dalam bentuk percepatan hisab. Ini kewenangan memberikan pembelaan terhadap Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menunjukkan ketinggian derajat beliau. Itulah maka mari kita tingkatkan rasa cinta kita pada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Wahbub nabiyyaka summa adim qadrahu. Cintai nabimu, kemudian akui keagungan derajat. Cinta kita pada Rasul harus melebihi cinta pada yang lain. Cinta pada diri kita, harta kita, anak kita, orang tua kita. Tidak iman seseorang kecuali aku lebih dicintai daripada dirinya, hartanya, anaknya, wawalidi dan ibu bapaknya. Ibu bapak. Jadi kita harus lebih cinta pada Nabi Muhammad, melebihi cinta kita pada orang tua. Orang tua. Ustaz, bukannya ada dalil surga di dalam kaki ibu? Iya betul, gak salah. Pikir sama kita. Bikin komparasi sederhana. Komparasi itu berbanding sederhana. Apa ini? Mujizat. Ada mujizat pada mereka yang punya lagi. Ada di atas, tergantung yang di atas. Orang tua, agama menyuruh kita hormat patuh pada orang tua. Kenapa? Dia telah ditakdirkan jadi sebab adanya kita. Betul? Mungkin kalau tidak ada orang tua kita, tidak ada kita. Betul ya? Pertanyaan saya, apakah masalah kalau kita tidak ada? Masalah nggak? Gak masalah. Ada pembukaan bodoh amat. Emang apa pengaruhnya? Gak ada. Kita ada atau tidak masalah. Tidak apa-apa. Kenapa tidak apa-apa? Karena kita bukan apa-apa. Justru yang apa-apa kalau kita yang apa-apa. Ngerti? Nah ini. Jadi kalau kita bukan sebagai apapun, gak masalah. Malah kayaknya lebih enak kali ya. Ibadah kagak. Kalau orang kita nggak ada, disiksa nggak? Cuma ke surga juga enggak. Karena Nabi Muhammad SAW, seseorang yang ditakdirkan menjadi sebab berimannya kita. Artinya kemungkinan besar kalau beliau tidak ada, kita tidak jadi orang beriman. Masalah kan? Masalah besar.
besar kalau kita hidup tanpa iman. Lebih baik kita hidup. Ya, benar loh. Makanya secara skala prioritas nikmat itu. Nikmat terbesar, nikmatul iman wal Islam. Di bawah itu al-wujud ba'dal ada. Nikmat ada setelah tidak. Kita diciptakan tanpa memohon, tanpa meminta. Saya sebelum lahir nggak pernah minta dilahirkan. Nggak pernah ada orang yang berdoa minta dilahirkan. Nggak pernah ada. Ujung-ujung aja Allah nyiptain kita tanpa diminta. Ini nikmat. Di bawah itu nikmat sebagai umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itulah maka bersyukurlah kalau Allah takdirkan kita sebagai umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, karena berbagai fasilitas dunia dan akhirat maka Allah berikan kepada kita. Dengan satu catatan, keberadaan kita sebagai umat diakui oleh beliau, dan tentu untuk bisa diakui mesti mewujudkan pengakuan ini. Ini salah satunya. Ibu-ibu, bapak-bapak, kalau yakin ya, kalau yakin. Ini kita pada janji maulid banyak. Kan dalam penjelasan para ulama setiap kali maulid dibaca hadir Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadir loh. Ketahuan muka kita tuh. Beliau kenal namanya loh. Bahaya kalau Nabi sampai nggak kenal kita. Bahaya, susah mendapatinya. Lu siapa namanya kata dia? Kenal sama kita. Ada Bang Bujang. Kondin ada, Kokong ada Kokong, ada semua, tahu namanya. Hadir di sini. Tahu nggak? Saya barusan ngajar di Lambat. Ada 2 tempat maulid di Solo, bareng sama sini, bareng. Hadir ke yang mana? Nabi hadir ke yang mana? Ke Solo apa ke sini? Ini bareng loh. Dan Nabi manusia. Apa ke tempat yang patungannya ada gedean? Kurang 100.000. Apa ke tempat yang penceramahnya dari jauh? Apa ke tempat yang ada hadrohnya dan sebagainya? Sementara waktu berbareng. Nabi hadir ke yang mana? Nabi hadir ke semua tempat. Bisakah dalam waktu yang berbarengan? Oh bisa. Kenapa bisa? Ini coba gunain akal kita. Anta samsun, anta badrun, anta nurun, engkau laksana matahari, engkau laksana pur. Matahari ada berapa? Bulan ada berapa? Kalau kita di Jakarta matahari ada bulan. Kalau kita di Bogor ada bulan. Kita di Amerika bulan ada. Gak perlu banyak bahas. Nabi Muhammad satu. Di mana tempat diadakan maulid dia hadir pada waktu yang sama. Seperti bulan dan matahari bisa disaksikan di berbagai tempat dalam waktu yang sama. Rasional enggak? Itu sering kita bahas. Anta samsun, anta badun, anta nurun fawqa nur. Cahaya di atas. Ini yang sedang kita peringati kelahirannya adalah seorang manusia yang menjadi cikal bakal kehadiran semua alam semesta. Surga tidak ada kalau tidak Allah merencanakan menciptakan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Alam semesta tidak akan tercipta kalau bukan karena ingin menciptakan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apalagi kita. Kalau Allah tidak merencanakan penciptaan Rasulullah, mungkin ini semua tidak ada. Laulaka, lama, dan pakai tasdid. Lama, salah itu. Lama, walatul afla. Kalau bukan karena engkau Muhammad tidak penciptaan alam semesta. Jokowi bakal lahir kalau Muhammad bakal lahir.
Baswedan kagak lahir kalau Nabi Muhammad gak bakal diciptain, kagak. Muhammad Islam kagak lahir kalau Nabi tidak diciptain, enggak. Ayo coba Cristiano Ronaldo kagak lahir. Apa itu Ronaldo? Kagak lahir. Dan kita semua tidak akan ada kalau bukan karena Allah ingin mengadakan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Berarti beliau adalah cikal bakal bagi keberadaan semua hal yang ada. Satu-satunya. Maka beliau pernah bilang, Ana Ahmadu bila mim. Saya Ahmad tanpa mim. Ahmad tanpa mim jadi apa? Ahad. Ahad. Satu. Aku adalah satu-satunya. Ya. Rasulullah adalah satu-satunya makhluk yang bernama Muhammad dengan ciptaan sesuai dengan perencanaan Allah Ta'ala, dengan berbagai kelebihan dan fadilah, dengan berbagai fasilitas yang diberikan, dengan berbagai bentuk perjuangan, maka kita harus cintai dia. Banyakin pada sholawat. Banyakin. Sholawat adalah satu-satunya ibadah yang walaupun bagaimanapun caranya pasti diterima. Pasti itu. Sholat kadang-kadang sah, kadang-kadang kagak oleh karena kebodohan kita apapun namanya. Puasa kadang-kadang Allah nggak terima. Haji kadang-kadang Allah nggak terima. Tapi sholawat pasti Allah terima. Kenapa alasannya? Ikraman li sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Karena Allah ingin memuliakan Nabi Muhammad. Jadi setiap orang baca sholawat pasti diterima. Banyakin sholawat. Termasuk golongan pelit kita kalau baca sholawat agak disebut nama Nabi baca sholawat pelit. Bandingnya dengan para generasi awal yang hidup dengan zaman Nabi, para sahabat luar biasa, berkorban harta, berkorban nyawa dan semua hal dikorbankan sebisa mungkin untuk mewujudkan rasa cinta pada Nabi. Sampai perang berat, perang zaman dulu. Kadang-kadang musuhnya itu bapaknya. Kadang-kadang yang jadi musuh abang kita. Kita udah Islam, dia belum. Kita kelompok Nabi, dia kelompok Abu Jahal. Perang tuh, ketemu sama saudaranya. Nah, abang gue ini, kayak gini perang kayak gini. Perang ngadepin orang tua. Perang ngadepin saudara. Perang ngadepin tetangga. Serba keki, serba berat. Tapi ini perjuangan, jadi perintah agama. Perjuangan mereka sampai situ. Tidak peduli siapa lo. Ini agama. Orang tua kita perang lawan Belanda. Oh niatnya bulat. Lu Belanda, lu kafir, lu perang itu udah. Ini yang dihadapi kadang-kadang pokoknya, kadang-kadang abangnya, kadang-kadang tetangganya, kadang-kadang orang tuanya yang belum muslim. Perang di mana? Kita tidak diminta untuk perang. Kenapa? Karena kita tidak punya musuh. Makanya kalau merasa nggak punya musuh, jangan teriak-teriak jihad, cari musuh lagi. Oh iya dong. Jihad zaman sekarang itu lebih ke soal bagaimana cara mensiarkan agama itu aja. Nih jihad nih. Taklim jihad. Ngedidik anak jihad. Anak di pesantren jihad. Mendirikan lembaga pendidikan jihad. Gak usah berpikir ke soal perang dulu. Gak usah. Udah bukan zamannya perang. Kecuali memang Allah menurunkan takdir lain kita harus perang, itu di luar dugaan kita ya. Tapi jihad zaman sekarang lebih bagaimana caranya kita mengarahkan berbagai kemampuan kita untuk perbaikan agama. Itu jihad. Kita cuma diminta pada sholawat. Satu kali pada sholawat, Allah bersalawat 10 kali buat kita. Salawat, kalau Allah pada sholawatnya gimana? Kalau kan Allah bilang Allahumma gitu ya. Allahumma. Terjemahnya apa? Allah yang bilang ini. Yang aku, saya aku. Wahai aku, susah. Kalau kita baca salat kan Allahumma ya. Wahai Allah. Kalau Allah yang baca salat gimana?
salawat satu-satunya perintah di mana Allah memulai dengan dirinya sendiri kan? Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Cuma satu perintah agama di mana Allah memberikan contoh lebih dulu. Allah perintahin kita sholat. Allah sholat nggak? Nggak pernah sholat. Allah nggak pernah. Allah naik haji kan? Mas kita bilang haji Allah, kan nggak mungkin ya? Nggak mungkin lah. Yang ada Allah baca sholawat. Itu baca sholawatnya memberikan rahmat dan kemakmuran. Bukan bilang Allah masya. Kalau satu sholawat kita baca, Allah memberikan pengampunan 10 buat kita. Itu artinya bagaimanapun banyaknya dosa kita, dengan baca sholawat Allah ampuni semua dosa kita. Boleh kan? Makanya dalam perjanjian kita bilang Muhammad itu ya mahid dulu, benar ya? Assalamualaikum ya mahid dulu. Salam sejahtera bagimu, wahai yang menghapus dosa. Hampir dibilang kafir kita orang-orang seberang sono, sama tetangga. Masa memang ada yang membuat dosa selain Allah? Kami bilang Nabi Muhammad menghapus dosa. Nah itu ya, dibaliknya betul ya. Ya Rasulullah ya khairu kulil anbiya najjina min hawiya. Tuh. Kita seakan-akan berdoa pada Rasulullah buat menyelamatkan kita dari neraka. Sama orang-orang yang anti berjanji, dianggap kafir kita loh. Berdoa sama Nabi, minta diselamatkan, mintanya sama Nabi bukan sama Allah. Nah, ini bagian dari kemuliaan Rasulullah SAW. Sampai fasilitas pengampunan seakan-akan diserahkan pada beliau. Hak menentukan seseorang yang seharusnya masuk neraka dipindahkan ke surga dalam bentuk syafaat pun beliau punya. Nah ini luar biasa. Itulah maka kalau kita cari ibadah sederhana tapi dengan pahala yang besar, satu-satunya adalah baca sholat. Tanpa harus punya wudhu, bisa sambil ngadepin laptop kita, bisa sambil masak, bisa sambil goreng tempe, bisa sambil ngayuh asap, bisa sambil nyuci. Coba sholat sambil nyuci, bisa nggak? Tapi sholawat bisa, praktis ya, praktis loh. Dan semua orang rata-rata bisa sholawat. Ada yang paling pendek sholawat Jibril, Allahumma sholli ala Muhammad, gitu ya. Ini namanya sholawat Jibril. Kalau malaikat Jibril pantas aja bilang Muhammad. Kita ini biar sopan santun lah pakai sayyidina. Allahumma sholli ala sayyidina. Nanti bagaimana juga sopan, ya Allah berikanlah rahmat salam pada Tuhan kami Tuhan Muhammad. Pantas tuh. Orang gede bilang Tuhan. Kan Quran juga negur kita. Kalau manggil Nabi jangan kayak manggil sesama teman. Latan alu doa ambiaikum ka doa ibadikum ba'du. Janganlah kalian memanggil Nabi kalian kayak manggil sesama teman. Bani Israil kemudian panggil nama aja, ya Musa, Musa. Ke Nabi kan? Musa. Sopan kan? Ke Nabi-nya. Yang nanti di akhirat bakal dimintain syafaat dipanggil Musa. Coba kalau ya Nabi Allah Musa, kan sopan. Kita pakai baik Muhammad. Nah, sopan nggak? Muhammad yang mana lo? Bang Ciri juga ada lo Muhammad. Gitu kan? Coba kalau ya Sayyidana Muhammad, wahai Tuhan kami. Maka biasakan kalau baca sholawat pakai Sayyidina. Gak usah nyari dalil kan? Harus ngaji kalau nyari dalil mah, bukan ceramah kayak gini. Harus ngaji. Pakai Sayyidina, biasain ya. Cara bersopan santun kita pada Rasulullah SAW.
bersaudara. Karena misi kerasulan beliau liutammima makarimal akhlak. Nyempurnain akhlak, serendah-rendahnya akhlak, tahu cara memanggil seseorang dengan tingkatan-tingkatan tertentu. Gitu. Ini kita diajarin akhlak. Manggil aja nggak berakhlak, gimana mau ngebain akhlak yang lain? Allah bersolih Allah Muhammad. Berakhlak itu. Walaupun ada redaksinya benar ya, tapi ini kan salatnya malaikat Jibril. Jibril itu ya ada harus sebagai kawan sohib yang dekat, memang malaikat Jibril dengan Nabi dekat banget. Dekat banget. Sering warawiri langit, dunia, langit, bumi ketemu ini sering. Jadi kalau manggil ya Muhammad, pantas lah. Malaikat lebih kita bilang Muhammad. Sayyidina. Walaupun dalam sholat Sayyidina enggak bakal ini, walaupun tidak ada teks, misal tidak tentang teks hadis nih tentang Sayyidina, padahal kalau dicari-cari ana sayyidu wa ala bi adam wa lafa cari taruhlah hadis ini huruf alif, hadis huruf alif, ana sayyidu wa ala bi adam wa lafa, aku adalah sayyidnya manusia. Ini dalil Sayyidina, gitu loh ya. Jadi kita jangan suka-suka kalau ada dalilnya. Nah, gitu apa kalau bilang nggak ada dalil, gimana? Merintah harus pakai dalil, larang harus ada dalilnya gitu. Termasuk maulid. Orang Mekah nggak suka maulid, tapi ngerayain tentang puji-pujian sama Allah bin Baz ada. Gimana tuh? Ya, tuh jadi. Marilah melalui momen Maulid Nabi ini kita semua tingkatkan bukti dari cinta kita pada Rasulullah SAW. Dan yang paling sederhana adalah perbanyak baca sholat. Luar biasa sholat itu. Kenapa luar biasa? Sholat itu ibadah gede, tapi nggak sah kalau nggak baca sholawat. Pikir tuh, karena sholawat bagian dari rukun. Sholat itu sholat, masya Allah. Ibadah yang serta-merta menjadi pembeda antara mukmin dengan kafir. Bainal abdi wal kafirin as-sholatu. Kalau dia sholat berarti mukmin, kalau kagak kafir. Tapi sholat yang begitu besar tidak sah kalau tidak baca sholawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itulah maka sekali lagi melalui kesempatan ini, walaupun saya memang kagak ada niatan, ya walaupun kagak ada niat, walaupun disuruh harus menyampaikan yang benar. Insya Allah yang saya sampaikan adalah sekumpulan dari kebenaran. Kalau itu salah, maka adalah kekeliruan dari pemikiran saya. Ya, namanya manusia kok. Maklum saya juga kan makhluk kasar. Kalau saya makhluk halus tidak kelihatan, kelihatan. Nah, itu. Demikian sebagai apa namanya? Pengisi acara sebelum guru kita datang. Al-Mukarram di Abdurrahman Soe sebentar lagi akan sampai. Sudah saya terawal, sudah dapat beliau. Beliau adalah ketua MUI Jakarta Barat. Sebelum ketemu MUI, beliau adalah Rois Surya PTNU Jakarta Barat. Ya, kita doakan mudah-mudahan beliau sampai ke lokasi dengan selamat. Dan nanti kita dengarkan apa pencerahan dan dosen beliau, sebab bagaimanapun panitia pengurus masjid niat mengundang beliau buat memberikan pencerahan buat kita. Jadi pada dengerin. Jangan pada ngobrol, woi. Jangan pada ngobrol. Bas selama ngobrol lagi. Jadi bukan mulutan. Iya, jadi adu mulut. Sini ngobrol, sana ngobrol. Gimana? Tak dengerin ya. Nah, demikian saya kira kurang lebihnya mohon maaf. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada guru kita Bapak Abdul Hanan SAG yang telah memberikan pencerahan kepada kita semua. Apa yang beliau sampaikan supaya bermanfaat bagi kita dan diamalkan untuk kehidupan kita sehari-hari. Untuk menunggu Pak Kiai dalam perjalanan, kami mohon kepada anak-anak Irmas di Madro untuk
mengisi kekosongan. Ya, silakan. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi sallallahu alaihi salatullah salamullah ya
Terima kasih kami ucapkan selamat datang kepada guru kita Pak Kiai Dr. Agus Abdurrahman Sohe. Acara selanjutnya sebelum kita mendengarkan ceramah agama, marilah kita bersama-sama mendengarkan pembacaan kalam ilahi. Ya. Baik, terima kasih. Silakan Pak Kiai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa nasarahu wa wala. La hawla wa la quwwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'du. Hadaratul mukarramin wal mukhtaramin, para alim ulama, para sesepuh dan tokoh-tokoh masyarakat, orang-orang tua kita yang hadir malam ini di Masjid Jami' Nurul Hidayah. Kita doakan guru-guru, orang-orang tua kita, semoga Allah panjangkan umurnya, Allah sehatkan badannya, Allah jadikan manfaat, maslahat, ilmu dan kehidupannya untuk kita semua. Ketua DKM dan seluruh panitia penyelenggara peringatan Maulid Baginda Nabi, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara hadirin wal hadirat rahimakumullah. Kita bersyukur kepada Allah, semoga Allah senantiasa curahkan rahmat dan salamnya ke haribaan baginda Nabi besar Muhammad, membawa risalah kebenaran Allah yang sempurna, yang tidak ada lagi kebenaran dan kesempurnaan Allah dibawa oleh Nabi terakhir, yakni baginda Rasulullah Sayyidina Muhammad sallallahu. Apa yang beliau bawa setelah 600 tahun masa fatrah, kekosongan dari setelah Nabiullah Isa ke baginda Rasulullah ini 600 tahun. Betapa porak-poranda peradaban manusia yang jahiliyatnya bukan karena tidak menguasai ilmu pengetahuan, tetapi jahiliyatnya adalah tidak mampu membedakan antara yang hak dan yang batil, yang ma'ruf dan yang mungkar, yang bagus dengan yang jelek, mana yang baik dan mana yang salah. Itulah kehidupan zaman-zaman. Rasulullah ini lahir, yang kelahirannya kalau tidak dengan gara-gara beliau akan diutus menjadi nabi terakhir, yang khatamun nubuwahnya disimpan di tulang belakang Nabiullah Adam alaihi salam. Alam jagat raya ini tidak akan Allah ciptakan kalau tidak dengan gara-gara baginda Nabiullah Muhammad akan dilahirkan ke dunia ini. Laulaka ya Muhammad khalaqul akbar. Betapa mulia orang yang satu ini, layak pantas untuk kita peringati setiap hari kelahiran. Abu Jahal yang sudah dinas oleh Allah dalam Al-Quran, tetapi ketika Rasulullah dilahirkan dari rahim yang mulia, Siti Aminah ayahanda beliau sudah lama meninggalkannya,
dibidani oleh dua wanita suci, satu Siti Maryam ibunda Nabiullah Isa, dua Siti Asia istri dari Fir'aun. Dan ketika Fir'aun akan tidur dengan Siti Asia, Allah dengan segala kekuasaannya mengganti wanita lain yang selayak dan sepadan dengan Fir'aun. Siti Asia kelak wakila akan menemani baginda Nabi di surga. Ibnu Abbas meriwayatkan, bermimpilah beliau digambarkan nanti Siti Asia yang akan mendampingi baginda Nabi besar Muhammad. Gembira Abu Jahal, Abu Lahab dengan kelahiran beliau baginda Rasul. Diperintahkanlah yang namanya budak beliau Suwaibah Aslamiyah untuk melihat benar atau tidak, karena lahirnya Rasulullah nur yang begitu luar biasa bercahaya. Saking gembiranya Abu Lahab, Suwaibah dibebaskan menjadi budak dan dimerdekakan oleh Abu Lahab. Bapak Ibu Saudara yang saya hormati, itu adalah di mana akidah Ahlus Sunnah wal Rasulullah ini membawa akidah. Setelah tidak terdengar lagi asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Isa Rasulullah, maka seketika itu setelah beliau umur 40 tahun Rasulullah mendapat wahyu tanda kenabian. Ternyata pamannya Abu Lahab, Abu Jahal jadi manusia yang paling tidak suka dengan Rasulullah dijadikan menjadi Nabi dan Rasul. Mulailah tantangan, rintangan datang sedikit. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara, makanya kita bersyukur menjadi hambanya Allah, umatnya baginda Nabi besar Muhammad. Di padang mahsyar itu Allah sudah tegaskan alaihissallahu bi ahkamil hakimi bala wa ana ala dzalika minasyahidin. Itu orang dosanya nggak ada orang kampung pulau yang dosanya sebesar dan sebanyak dosa orang itu sebelah kiri sampai ke jomplang, saking banyaknya dosa. Semua malaikat meyakini pendosa ini akan dimasukkan ke dalam nerakanya Allah. Tapi Allah dengan sunnatullah walam tajida li sunnatillahi tabdila, sunnatullah walam tajida li sunnatillahi ta'wila. Ternyata ada satu kotak kecil yang disembunyikan oleh Allah ada pada orang ini. Kecilnya disunatin, nikahnya syahadat, jarang-jarang dia mengucapkan syahadat, tetapi tersimpan dengan baik. Ketika dia sudah diprediksi bakalan dimasukkan ke dalam nerakanya Allah, ternyata yang sebesar geretan ini, korek api, ditaruh di sebelah kanan. Itu menjomplang dosanya sebelah kiri ke atas. Yang kecil ini akhirnya bisa mengalahkan yang besar. Malaikat aja heran, apalagi orang kampung pulau. Yang saya ceramah udah malam begini, baru ini saya ceramah dipelototin nenek-nenek. Saya nggak pengen bu malam-malam juga nggak pengen sana pelayan keluyur. Udah nih Mas datang duluan ke tempat saya, kok salah nulisnya saya, karena nggak punya manajemen, nggak punya sekretaris. Wah malam ini saya nyatetnya di malam Sabtu yang akan datang. Kelabakan saya.
Tapi alhamdulillah bisa sampai, jangan nunggu aja Abah. Romannya pada senang banget di latar belakang. Aku yang pengen ini cari-cari yang awal-awal kene iki. Tekan kene. Ini harus ngono-ngono sama apa bulan dulu dia. Iya. Wingi nek corona aku yang menang ae rong tahun. Angko senenge kae. Masker sumpah kayak umum. Kan kita kemarin kayak orang goblok kemarin. 2 tahun pakai masker ya. Cuci tangan dulu, makannya belum. Bapak saudara-saudara, ternyata yang kayak isi geretan torek itu malaikat takjub. Buka ya Allah, kalau memang engkau adalah adil dan dengan berkeadilan, alaihissallahu bi'ahkamil hakim. Dibuka oleh Allah, diperlihatkan kepada malaikat, orang ini terselamatkan dan selamat. Dosanya yang begitu besar kalah dengan yang sekecil ini. Ternyata dibuka, isinya adalah la ilaha Muhammadur Rasulullah. Ini kalimat sakti nih. Makanya Ahlus Sunnah wal Jamaah ala tariqah an-nahdiyah dengan kutubul mu'tabarah inda Ahlus Sunnah wal Jamaah dibacakan oleh ulama-ulama salafus saleh setiap ba'da wiridan, ba'da sholat ada kalimat la ilaha illallah, la ilaha illallah. Jadidu imanakum biqauli la ilaha illallah. Ini kalimat makanya syukur dari orang Islam semuanya bakalan masuk surga. Amin. Saya malas ngajinya surga. Saya malas sholatnya tetap kalau masih ada asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasul. Ikutnya Ahlus Sunnah, Imam Junaidi Al-Baghdadi, Imam Abu Hasan Al-Ash'ari, Imam Abu Mansur Al-Maturidi. Idza utliqa Ahlus Sunnah wal Jamaah wal muradu bihi Asy'ariyah wal Maturidiyah. Al-Imam Muhammad bin Husain Al-Murtada Az-Zabiri, namanya Ittihad Sa'adatul Muttaqin. Syukur dari orang Islam Ahlus Sunnah. Pokoknya masuk surga. Aku melok sapa? Melok Mbah Hasyim Asy'ari. Pokoknya saya ikut siapa? Ikut Mbah Hasyim Asy'ari. Mbah Hasyim Asy'ari ikut Imam Abu Hasan, ikut Imam Abu Musa, ikut Imam Junaid Al-Baghdadi, ikut dengan Imam Al-Ghazali, terus sampai dengan kepada baginda Nabi besar Muhammad. Dua syariahnya, mudah-mudahan turun hidayah syariahnya Ahlus Sunnah. Subuhnya kunut, subuhnya ya, wiridannya kencang. Nah, baca la ilaha illallah, baca udah, gak usah ditinggalin itu. Kenapa? Ikut Imam Madhahibil Arba'ah, Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad bin Hanbal. Namanya Madhahibil Arba'ah. Mujtahid, mutlak, muntasib. Ada Imam Rafi'i, mujtahid mutlak, mustaqim. Cukup imam yang 4 saja. Tidak perlu ditambahin dengan Imam Samudra yang pengen mati syahid sangit nanti. Mau sampean nungguin di masjid ini dalam rangka maulid,
kharaja fi talabil ilmi wa huwa fi sabilillah hatta yarji'a. Manutawi sapa wong kharaja kang metu sapa siman fi talabil ilmi ana ing dalem ilmu bahwa mongko kawi siman iku bisa billahi ana ing dalan-dalane Gusti Allah. Ngertos sampean? Ngertos napa bagan? Lah iya sami lagi mergo nindakake perkara sing apik. Selesai pulsa pengiriman yang tak ngerti ini. Ngerti? Ayo ibadah syariah masjidnya cakep, mudah-mudahan imamnya juga terpelihara, wiridannya terus. Wah, Kapuk Pulau indah ini. Orang Kapuk kalau nggak muda nih kayaknya apa ini jadinya? Ada masjid. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu memohon naungan kecuali lewat kemuliaan syafaatnya baginda Nabi besar Muhammad. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wabtaqu ilaihil wasilata wajahidu fi sabilihi la'allakum turhamun. Ayo syariah. Saya syukur, saya senang datang ke sini walaupun udah malam-malam dikit, yang matanya udah mulai ngantuk-ngantuk dikit. Insya Allah ceramahnya dikit sampai jam 1. Sanggup? Menang mawon sampai antang mriki. Kula sing ajeng bujal. Nengohon nyek samben ceramah iki. Jakarta sejadah maharam jana tipis loh bedanya. Betul apa betul? Tipis bedanya sejadah maharam jana. Untung sampean Betawi, Sunda, Jawa, Surabaya, Semarang, Sumatera, luar Jawa berhimpun dengan Ahlus Sunnah wal. Siapa? Sekelompok orang yang mempertahankan sunnah Rasulullah dengan para jamaahnya, dengan tidak bergeser sedikit pun, tetap berpegang teguh pada kebenaran Allah yang dibawa oleh baginda Nabi besar Muhammad. Kalau godaan sih tangan hidup di Jakarta kayak apa beratnya? Betul apa betul? Walaupun marau luar biasa, sudah tidak hujan-hujan, lalu siang mau panas. Iya nek panas biasa, tapi nek panas terus panas sepol. Tapi masjid ada apa ada? Nah, iya, kayak tahu ngaji sini siang-siang masih dihidupin semua nyender di tiang, pules apa pules? Gak ingat sama urusan lain. Kenapa? Inilah ajaran yang dibawa oleh Rasulullah, membawa ketenangan, membawa ketentraman, ibadah yang Ahlus Sunnah. Gak usah ikut-ikutan. Orang lain gak bermadhab, gak apa-apa, monggo. Nek mampu Quran langsung monggo. Nek kelasnya Imam Jalaluddin Muhammad bin Ahmad Al-Ma'allim, Imam Jalaluddin Abdurrahman bin Abi Bakar As-Suyuti. Kelasnya Al-Imam
Al-Imam Abi Zakaria Yahya Syaraf An-Nawawi Asy-Syafi'i, kelasnya Al-Imam Muhammad bin Muhammad Asy-Syaukani. Ya apa? Langsung kembali Quran hadis. Oh sampai baca Qurannya ya orang gak. Bismillahirrahmanirrahim. Salah pokok daripada tak ngalamin sama sekali. Ayo kita orang awam ikut yang besar, ikut ahlu sunnah dalam berakidah, dalam syariah. Wis masjidnya sedengan ya setengah. Wis orang usah mas, aku yang nang Jawa ke 14 tahun. Aku ora enek wong Jawa ke sing salat ngene iki ra enek. Kok ngomong-ngomong keliki orang. Nanti mari-mari lagi pas lagi cantengan sholat nggak jadi main ketiga lagi. Pun sampean biasa mawon pakai mukena ruku biasa, pakai jilbab juga biasa aja bu. Gak usah pakai murah-murah rumahnya sempit. Alah, kampung wae koyo kadaran. Malah nanti kampung rumahnya di sini kerja sempit-sempit di Jakarta. Mari-mari masak matang kagak tuh gunungan keselopon kompor lagi. Gunungannya gede, cakep ya Allah, naik odong-odong. Mau maghrib lagi naik odong-odong. Nggak usah. Nggak biasa-biasa saja. Islamnya rahmatan lil akhlakul karimah yang ketiga. Mudah-mudahan anak-anak kita menjadi orang-orang yang saleh-salehah. Sekolah boleh, tapi ngaji jangan sampai enggak. Nih imam kalau nanti imamnya enggak ada, siapa yang mau gantiin? Kalau bukan masyarakat sini, enggak apa-apa kalau bagus bacaannya. Tapi kalau enggak bagus, nanti bertanggung jawabkan di hadapan Allah. Sekolah SD petnya merah, SMP biru, SMA abu-abu. Mau lanjutin kuliah nilainya pas-pasan, beasiswa nggak dapet, jalur UMPT nggak bisa, uang nggak punya, akhirnya petnya yang abu-abu diganti sama helm mereknya Grab. Siap. Ayo kekuatan umat Islam, kekuatan akidah, kekuatan syariat, kekuatan akhlak manusia yang beriman kepada Allah dalam situasi dan kondisi apapun tetap masih bertahan. Insya Allah. Jangan terbuai sama gadget, jangan terbuai dengan HP, dengan digital. Enak sekarang udah nggak usah pakai isi paketan, ada wifi. Gua yuk siang malam sore pagi dipanggil sama ibunya nggak nyaut, panggil sama bapaknya nggak nyaut, tapi HP-nya bunyi. Lari apa lari? Ngaji gak mau, HP aja dibuat main. Bapaknya rajin ngaji, ibunya rajin ngaji, anaknya rajin ngaji dong. Ntar kalau dia bisa baca Quran, pas kita mati lagi ngap-ngapan, anak mantu yang bisa baca Yasin, baca Ar-Ra'du, baca Tabarok. Nah ini anak gak bisa ngaji, gak bisa baca Quran, mantu gak bisa baca Quran. Apa kalau kita mau mati nanti cuma difotoin doang, ditaruh di status, dikomenin lagi, bapak gua matinya jelek amat belum boleh. Hati-hati. Sampean ziarah kubur, iya anaknya ziarah kubur, ajak anak ziarah kubur. Pulang kampung ziarah seto, ninggale makbaro. Pulang kampung ziarah, ajak anak istri, nih kamu ziarah ke mbah kamu, nimbah kampung, nimbah putri. Nanti kalau saya mati, kamu juga ziarahin saya.
pesen dong gitu. Jangan nggak dipesen anak. Wah, semau-maunya, hartanya dimiliki, harta warisannya dipunyai, tapi ziarah. Sekalinya ziarah ngikutin temen, air doang sama ombak. Mana nanggalan lagi kuburan bapak. Kata bapaknya basah amat dulu. Dikembangin sampai 3 plastik. Pelakot pegang-pegang doang. Udah ya bu, diam jangan kemana-mana. Kata ibunya, kalau tahu gitu sih lu dari kecil gue pencet jangan hidup lu dari anak. Udah mati kagak jangan kemana-mana. Kalau gue bisa ngayal sih gue cekek dulu biar lewat. Ayo, Jakarta tempat mencari nafkah, Jakarta tempat mencari hidayah, Jakarta tempat mencari kawan pengembangan ekonomi. Tetapi di Jakarta jangan lupa ibadah. Masjidnya cakep, imannya mantap. Saya yakin ini orangnya yang sebegini ini masjidnya cakep, menandakan imannya mantap. Alhamdulillah. Rawat dan pelihara masjid kita. Lewat apa? Akidah yang berhaluan Ahlus Sunnah, syariat yang dibentengi dengan madzhabil arba'ah, akhlakul karimah baginda Nabi besar Muhammad. Masih ada poin 1, masih ada nanti yang setelah saya doa ada yang baca Quran. Jangan kemana-mana dulu. Saya mau melanjutkan lagi ada di tempat lain. Mohon maaf kurang lebihnya. Allahumma fiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, oke. Terima kasih kepada guru kita Kiai Haji Dr. Andas yang telah memberikan pencerahan kepada kita semua yang hadir pada hari ini. Semoga apa yang beliau sampaikan kepada kita semua, semoga kita bisa amalkan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Selesai sudah acara kita pada malam hari ini. Saya atas nama pembawa acara, bila ada kekurangan di sana sini, ada yang kurang berkenan dari Bapak dan Ibu sekalian, saya atas nama pribadi mohon diluangkan pintu maaf yang seluas-luasnya. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh ya, sebelum doa kita mohon kepada guru kita untuk membaca doa penutup. Silakan Pak Kiai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد في كل وقت وحين في ديننا ودنيانا والاخره برحمتك ارحمنا يا ارحم الراحمين والحمد لله رب العالمين. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وارزقنا علما ينفعنا. اللهم اغفر امه سيدنا محمد. اللهم اسلم امه سيدنا محمد.
أمة سيدنا محمد اللهم سلم أمة سيدنا محمد اللهم اجبر أمة سيدنا محمد اللهم استر أمة سيدنا محمد اللهم عافي أمة سيدنا محمد اللهم اغفر أمة سيدنا محمد اللهم اهدي أمة سيدنا محمد يا أرحم الراحمين يا ذا الجلال والإكرام اللهم اجعل أهلنا وأولادنا وتلاميذنا وجماعتنا وجمعيتنا وجماعة مسجد الهداية من أهل العلم والخير ومن أهل القرآن ومن أهل الأخلاق أهل العبادة أهل الصلاة أهل الجماعة أهل الصداقة أهل الاستقامة ولا تجعلنا وإياهم من أهل الشر والخير ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بالبركة والكرامة شيخ عبد القادر ولي الله بالشفاعة نبي محمد بإذن الله ورضا الله بالبركة والكرامة ولصلاة ولي الله بالشفاعة نبي محمد بإذن الله ورضا الله بالبركة والكرامة أبو حسين والوطن ولي الله بالشفاعة نبي محمد بإذن